Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmayani, kelas PGSD 3B. Dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang pandemi COVID-19 tidak boleh melunturkan nilai demokrasi. Pandemi tidak boleh melunturkan nilai demokrasi, dan di saat yang sama, demokrasi tidak boleh menjadi penghalang bagi kita untuk mengalahkan pandemi COVID-19. Justru kita yakin bahwa demokrasi merupakan alat yang paling penting, yang paling tepat bagi setiap negara untuk melawan pandemi ini. Pandemi COVID-19 telah menciptakan tantangan tambahan bagi demokrasi. Dia mengatakan beberapa pihak mungkin berpandangan pembatasan-pembatasan yang diterapkan selama pandemi COVID-19, termasuk larangan berkumpul dan sebagainya, disebut bertentangan dengan kebebasan individu. Pembatasan seperti itu memang perlu dilakukan, namun harus terus dipantau pelaksanaannya untuk mencegah munculnya resiko berkurangnya kebebasan dasar individu yang harus terus dihormati dan diimplementasikan. Demokrasi di masa pandemi COVID-19 mengalami adaptasi tanpa mengurangi dasar demokrasi itu sendiri. Maka itu sangat penting untuk memupuk solidaritas demokrasi dalam melawan pandemi COVID-19. Indonesia percaya hak individu dapat dijalankan beriringan dengan kepentingan kolektif masyarakat, tanpa harus mengorbankan salah satunya. Di Indonesia, hak individu dan kebaikan masyarakat harus dijalankan bersama-sama dengan baik. Tantangan yang muncul adalah bagaimana ruang demokrasi digunakan oleh beberapa pihak untuk menyebarkan misinformasi, disinformasi yang memiliki potensi justru mengganggu penanganan pandemi itu. Meski begitu, demokrasi telah melahirkan harapan dan optimisme untuk segera keluar dari pandemi COVID-19. Di tengah pandemi COVID-19 ini, secara substansi demokrasi memang tidak banyak perubahan. Kita pada dasarnya masih akan menghadapi problematika demokrasi yang sama, di mana oleh karena itu pandemi COVID-19 jangan sampai menghilangkan komitmen terhadap demokrasi. Dan demokrasi tidak boleh menghalangi upaya kita untuk secara efektif menangani COVID-19. Pandemi COVID-19 merupakan peringatan bahwa sistem kesehatan, ekonomi, dan politik berkaitan erat. Kesehatan adalah investasi penting bagi terciptanya stabilitas, kemakmuran, dan ketahanan. Maka dari itu, untuk mencegah virus COVID-19, masyarakat dianjurkan untuk satu, mencuci tangan sesuai dengan standar, makan makanan yang sehat, dan yang ketiga yaitu menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar rumah atau saat bertemu orang banyak. Jadi kesimpulannya pada kali ini adalah masa depan demokrasi kita tampaknya belum akan pulih dalam waktu dekat ini. Model post-demokrasi akan tetap bercokol dalam kehidupan politik kita. Memang kita tidak akan mengarah pada model pemerintahan otoriter, namun juga belum akan mengarah pada bentuk pemerintahan demokrasi tulen. Berbagai indikasi menjelang saat terjadinya COVID-19 tidak menunjukkan tanda-tanda yang mengarah pada dukungan bagi perbaikan demokrasi. Jika tidak sebuah terobosan politik yang berarti, bisa jadi kualitas demokrasi kita semakin melorot. Pasca pandemi ini munculnya berbagai regulasi yang bernuansa sentralisasi kekuasaan. Selain juga karakter
demokrasi kita akan mengarah pada post-demokrat, dan situasi politik yang di tengah berjalan saat pandemi menjadi persoalan-persoalan pokok demokrasi kita hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.